Perkenalkan, nama saya Angela Joyce Tiaramanda dengan NIM G0025224 dari kelompok B5. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktikum saya. Yang pertama ini adalah struktur anatomi vertebrae. Jadi, em, em, kolomna vertebrae ini tersusun dari 33 vertebrae, yang mana ada 7 vertebrae cervical, 12 vertebrae thoracal, 5 vertebrae lumbal, dan 5 vertebrae sakral, yang dilebur menjadi satu dengan sebutan osakrum, serta ada 4 vertebrae coccygeus, yang dilebur menjadi satu menjadi os coccygeus. Nah, os vertebrae ini termasuk ke dalam os irregular, yang mana dia strukturnya fleksibel karena bersegmen-segmen dan tersusun dari vertebrae, serta tersusun dari sendi-sendi dan mantel fibrocartilago yang disebut dengan discus intervertebralis. Selanjutnya ada ciri umum dari vertebrae. Jadi, struktur vertebrae secara umum itu dibagi jadi ada corpus vertebrae di bagian anterior dan ada arcus vertebrae di bagian posterior. Di antara kedua struktur ini itu terdapat em, foramen yang namanya foramen vertebral. Nah, foramen ini nantinya akan dilalui oleh medulla spinalis serta meninges spinalis. Nah, corpus vertebrae merupakan bagian penopang berat badan dari vertebrae dan dihubungkan dengan corpus vertebrae yang berdekatan dengan discus intervertebralis dan beberapa ligamen. Nah, untuk arcus vertebrae itu berbentuk bagian lateral dan membentuk bagian lateral dan posterior foramen vertebral. Vertebral. Arcus vertebral membentuk sebagian lateral dan posterior foramen vertebral. Nah, arcus vertebrae ini disusun oleh beberapa bangunan, yaitu sepasang pediculus yang berbentuk seperti silinder yang membentuk sisi arcus vertebrae serta sepasang lamina yang menyusun bagian posterior arcus vertebrae. Nah, arcus vertebrae ini memiliki 7 prosesus, yaitu pertama ada prosesus spinosus, letaknya di pertemuan kedua laminae. Lalu ada dua prosesus em, transversus, yaitu menonjol ke arah posterolateral, terletak di antara pertemuan lamina dan pediculus, yang berfungsi sebagai tempat persendian dengan costae pada segmen thoracica. Lalu ada 4 prosesus articularis, yang terdiri dari 2 prosesus articularis superior dan 2 prosesus articularis inferior. Pediculus vertebrae itu membentuk suatu lekukan yang disebut dengan incisura vertebralis superior et inferior. Apabila digabung dengan incisurae vertebralis di atasnya atau di bawahnya, maka nanti akan terbentuk suatu lubang, yaitu foramen intervertebral yang merupakan tempat keluarnya nervi spinalis dan pembuluh darah. Selanjutnya itu ada ossa vertebrae. Nah, ossa vertebrae ini ada 7 vertebrae cervical, ada 12 vertebrae thoracal, ada 5 vertebrae lumbal, ada os sacrum dan ada os coccygeus. Yang pertama itu ada 7 vertebrae cervical. Di sini itu ada pertama ada os atlas. Ciri-ciri dari os atlas sendiri itu tidak punya korpus dan prosesus spinosus dan memiliki fovea dentris. Jadi os atlas ini yang paling beda sendiri dari yang lain karena dia tuh nggak punya korpus dan prosesus spinosus. Bisa terlihat sendiri dia kayak beda bagian ya situnya. Lalu ada os aksis, yang mana ciri-cirinya memiliki prosesus odontoideus, apex dentis, dan facies articularis anterior. Dan memiliki prosesus spinosus besar, kuat, dan bifida. Selanjutnya ada yang vesiotipikal, itu ciri-cirinya spina kecil dan bifida, lalu foramen vertebralnya besar, korpus kecil dan lebar, serta prosesus transversus memiliki foramen transversarium. Dan yang terakhir ada prominen, yaitu ciri-cirinya memiliki prosesus spinosus paling menonjol, prosesus transversariumnya paling besar, tetapi foramennya kecil. Selanjutnya ada vertebra torikal, Thoraciae, yaitu untuk ciri-cirinya korpusnya berbentuk seperti jantung,
Foramen vertebralnya kecil dan bulat, prosesus spinosusnya panjang dan miring ke bawah, dan khusus untuk yang ke 12 itu prosesus transversusnya terbagi menjadi tiga tonjolan, yaitu ada tuberculum superior, yaitu prosesus mamillaris, lalu ada tuberculum inferior, yaitu prosesus accessorius, dan tuberculum lateralis. Lalu selanjutnya ada proses vertebrae lumbal. Dia memiliki ciri-ciri korpusnya besar dan seperti ginjal, tidak memiliki foramen transversarium, foramina vertebranya seperti segitiga, pediculusnya kuat, laminanya tebal, dan khusus yang kelima memiliki proses spinosus kecil, bagian ventral korpusnya lebih rendah dari bagian dorsal dan kadang melekat pada sacrum. Dan pada em, vertebrae lumbalis ini yang kelima juga terdapat pelekatan ligamentum iliolumbal. Selanjutnya ada vertebrae sacrum atau os sacrum. Dia fasies pelvinanya menghadap anterior ini. Foramina sacralia anteriornya itu derivat gimana ya? Jadi em, foramina sacralia anteriornya itu derivat foramen intervertebral yang nantinya dilewati oleh rami anterior, nervus sacralis dan arteria sacralis lateralis. Lalu linea transversalnya derivat diskus intervertebralis. Yaitu selanjutnya ada vertebrae coccygeae. Nih, ada os coccygeus. Selanjutnya ada ligamennya. Di sini ligamennya itu terbagi jadi ada ligamentum longitudinal anterius, ligamentum longitudinal posterius, lalu ada ligamentum supraspinal, lalu ada ligamentum interspinosum, ada ligamentum intertransversalia, lalu ada ligamentum flavum dan ligamentum nuchae. Aku akan menjelaskan sedikit aja, yaitu pertama ada ligamentum longitudinal anterius. Nah, longitudinal lo sorry, ligamentum ini akan berjalan dari fasies pelvina sacrum hingga ke tuberculum anterius pertama dan bagian anterior foramen magnum. Nah, di sini fungsinya yang ligamentum longitudinal anterius itu em, untuk mencegah hiperekstensi dari kolumna vertebrae dan menjaga kestabilannya. Lalu selanjutnya ada ligamentum longitudinal posterius. Di sini itu merupakan ligamentum yang ukurannya lebih kecil dan lebih lemah dibandingkan ligamentum longitudinal si anterius. Yang fungsinya itu dia mencegah hernia, nukleus pulposus ke arah posterior dan juga memiliki reseptor nyeri yang cukup banyak. Selanjutnya ada ligamentum supraspinal yang mana itu menghubungkan ujung-ujung proses spinosus dari vertebra yang kelima 7 hingga sacrum. Lalu selanjutnya ada ligamentum interspinosum, yaitu ligamentum yang menghubungkan keseluruhan proses spinosus yang berdekatan. Lalu ada ligamentum intertransversalia, yaitu ligamentum yang berjalan di antara proses transversus yang berdekatan. Lalu ada ligamentum flavum, yaitu menghubungkan lamina vertebrae yang berdekatan. Yang mana dia itu mencegah pemisahan lamina saat fleksi dan membantu ekstensi regiones dorsalis kembali ke posisi anatomis. Selanjutnya ada ligamentum nuchae, yaitu ligamentum yang berbentuk seperti segitiga apabila dilihat dari bidang sagitalnya. Yang fungsinya itu untuk mencegah fleksi berlebih kepala dan menggerakkan kembali ke posisi anatomis. Selanjutnya, artikulasionya. Di sini dibagi jadi dua, yaitu ada artikulasio anchor vertebralis, yaitu nanti ada proses uncinati, yaitu dan selanjutnya ada artikulasio sigapopsicialis, yaitu antar proses artikularis superior dan inferior. Selanjutnya, untuk laporan yang kedua, yaitu ada rangkaian dan susunan plexus brachialis. Nah, oke lanjut. Inervasi pada plexus brachialis.
Di sini itu nanti akan terjadi tiga fasciculus, ya itu ada fasciculus lateralis, medialis, dan posterior. Jadi, nervus yang dari medula spinalis itu akan membentuk untayan-untayan yang namanya plexus. Nah, plexus brachialis sendiri itu mulainya dari rods C5 sampai T1. Nah, plexusnya itu akan ada pertemuan yang nantinya membentuk trunkus. Nah, si trunkus ini, yang plexus brachialis ini nanti akan membentuk tiga trunkus. Yang masing-masing trunkusnya itu nanti akan membentuk percabangan yang namanya divisi. Nah, nanti divisinya itu ada divisi anterior sama posterior. Trunkus tadi kan terbagi jadi tiga trunkus ya. Ada trunkus superior, trunkus media, dan trunkus inferior. Lalu divisi-divisi ini nantinya akan bertemu dan menyatu membentuk yang namanya fasciculus. Nah, fascikulusnya itu pertama itu ada divisi anterior dari trunkus superior dan media yang nantinya akan membentuk fasciculus lateralis. Yang mana nanti ada nervus thoracocalis lateralis, nervus musculocutaneus, dan nervus medianus. Selanjutnya ada divisi anterior dari trunkus inferior yang nanti akan membentuk fasciculus medialis. Nanti ada nervus thoracalis medialis, nervus cutaneus brachii-medialis, nervus cutaneus antebrachii-medialis. Selanjutnya, nanti semua divisi posterior dari semua trunkus akan membentuk fasciculus posterior. Nanti ada nervus subscapularis superior, terus ada nervus subscapularis inferior, nervus radialis, dan nervus axillaris. Dan serta nervus thoracoldorsalis. Selanjutnya, laporan yang ketiga yaitu ada anatomi regiofemoralis. Nah, osa dari femoralis ini em, dibagi jadi dua regionnya. Ada dia eh, sorry, dibagi jadi tiga. Ada epiphysis proximalis, yaitu bagian ujung atasnya. Ada diaphysis atau korpus badan femurnya, dan ada epiphysis distalis, yaitu bagian ujung bawah. Nah, pertama ada epiphysis proximalis. Di sini itu ada caput femoris, yaitu kepala femurnya. Lalu ada column femoris, yaitu leher femurnya. Lalu trochanter mayor, yaitu tonjolan besar di sisi lateral, tempat perlekatan otot-otot gluteus. Lalu ada trochanter minor, yaitu tonjolan yang lebih kecil di sisi-sisi medial posterior, tempat perlekatan musculus iliopsoas. Lalu ada penghubung antar trochanter, dan ada area kasar untuk perlekatan otot. Selanjutnya ada diafisis atau korpus atau badan femurnya. Di sini itu ada linea aspera, yaitu dia tampak dari posterior. Selanjutnya ada epiphysis distalis, yaitu ada condylus medialis dan lateralis. Dia itu dua tonjolan besar dan licin yang bersendi di antibia di lutut. Lalu ada epicondylus medialis dan lateralis, ada tonjolan yang lebih kecil di sisi luar masing-masing kondilus. Tempat melekatnya ligamen kolateral lutut. Lalu ada tampak anteriornya itu ada fascias patellaris dan tampak posteriornya ada fossa intercondylaris dan fascias poplitea. Oke, selanjutnya yaitu ada muskulinya. Oke, selanjutnya ada muskulinya, yaitu ada yang bagian anterior, regiofemoralis anterior, medial, dan posterior. Untuk anterior sendiri ini, pertama ada muskuli iliopsoas, yaitu dia adalah gabungan dari em, musculus iliacus dan musculus psoas, major et minor. Lalu ada musculus quadriceps femoris, yaitu ada musculus rectus femoralis, musculus vastus medialis, musculus vastus lateralis, dan musculus vastus intermedius. Lalu ada musculus sartorius, dan ada musculus tensor fascia latae. Selanjutnya itu ada bagian yang medial, yaitu ada musculus gracilis, ada musculus adductor longus, musculus adductor brevis, musculus adductor magnus, musculus abductor externus, dan musculus pectina, pectineus. Sorry di situ ketulis dua kali. Selanjutnya ada regio femoralis posterior, yaitu ada musculus biceps femoris, musculus semitendinosus, musculus semimembranosus.
Nah, untuk inervasinya ini terbagi jadi dua, yaitu flexus lumbalis atau inguinal dan paha, dan ada flexus sacralis, yaitu lateral tungkai, dan dorsum pubis. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih.